ria, cemerlang, gemilang, juga ceria. Ayo bermain, ayo belajar bersama-sama. Ayo bermain, ayo belajar bersama-sama. Agar aku jadi anak sehat, agar aku jadi anak kuat, agar aku jadi anak hebat, merpatiku semakin martabat. Agar aku jadi anak sehat, agar aku. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Tarno sebagai manajer di TK Merpati ini, dan kepada teman-teman pendidik TK Merpati yang saya banggakan, terkhusus pada Mbak Tinati sebagai CGP yang akan menyampaikan diskusi visi CGP dan visi sekolah serta prakarsa perubahan yang nanti akan kita diskusikan bersama. Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita dukung CGP untuk menjembatani pendidikan di TK Merpati ini. Pada intinya apa yang akan dilakukan oleh CGP ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga nanti ketika CGP meminta sesuatu untuk perkembangan dan untuk berlanjutannya TK Merpati, dan terus ada hal yang baru, mohon kita dukung bersama-sama. Bapak sekalian, untuk kegiatan di pagi hari ini, acara-acaranya antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, terkhusus sambutan kepada Bapak Tarno sebagai manajer di TK ini. Kemudian nanti merumuskan kalimat terumpang, kemudian mengidentifikasikan perilaku yang mencapai misi. Artinya ketika ibu dari bapak nanti menuliskan rumpangnya untuk TK kita ini, akan dibawa kemana anak-anak nanti, sehingga nanti akan ada hal yang terbaru. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Maksudnya ketika Mbak Tinati ini punya visi, kemudian sekolah juga punya visi, sudah sinkron belum? Kemudian nanti boleh, artinya mengubah visi itu boleh, karena visi itu kan akan berkembang. Visi tahun ini tidak mungkin sama dengan visi kemarin, ya itu berkembang boleh, tapi perlu ada rapat kebersamaan. Dan yang terakhir penutup, untuk mari Bapak sekalian, kita serahkan semua kegiatan ini dari pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya dan sebagainya, akan dipimpin oleh Mbak Tinati kegiatan di pagi hari ini. Semoga apa yang nanti kita dapatkan dari diskusi ini mendapatkan hasil yang baik. TK ini semakin maju, semakin dicintai oleh masyarakat, kemudian menjadi tumpuan semuanya untuk mendidik generasi kita selanjutnya. Itu yang saya sampaikan, dan sepenuhnya waktu kegiatan ini kami serahkan kepada Pak Tinati. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Aryatmono Siswadi SPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Tarno, yang terhormat rekan-rekan guru TK Merpati, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pendampingan individu calon guru penggerak. Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktek, Bapak Aryat Monosis Wadi MPD, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Tinarti MPD, dan seluruh rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu bagi calon guru penggerak. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan Nabi kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sangat mengapresiasi komitmen dari Ibu dalam program ini, karena ini menunjukkan dedikasi dan keinginan kuat untuk meneruskan perkembangan dalam dunia pendidikan, terutama di jenjang pendidikan anak usia dini yang kita cintai ini. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu tentang visi dan prakasa perubahan di TK kita. Mungkin TK kita sudah punya visi Bapak, tapi itu sudah 10 tahun belum diganti. Itu adalah momentum untuk kita bisa merumuskan visi yang terbaru bagi kita. Yang dulu itu mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, bertakwa dan berbudi pekerti yang luhur. Tapi itu menurut saya harus kita berinovasi yang lebih baik lagi. Misalkan meningkatkan pelayanan PAUD yang berkualitas. Itu kalau yang visi dulu itu menuju pada murid mungkin, pada anak-anak. Tapi kita juga lembaga, orang tua, murid, kita semua bisa kena di dalam visi itu tersebut. Seperti di lembaga misalnya mencetak PAUD yang berkualitas, itu kan inputnya untuk lembaga, untuk orang tua. Kalau yang generasi penerus berbudi pekerti luhur itu kan inputnya untuk anak. Nah itu monggo nanti bisa kita rumuskan bersama-sama, kita perbarui visi kita agar TK kita lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Yang utama menjadi arah bagian seluruh kegiatan dan keputusan yang kita ambil sebagai kepala sekolah. Saya sangat mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk memperkuat visi sekolah kita dan mewujudkan dalam berbagai bentuk inovasi dan prakasa yang nyata agar sekolah kita kedepannya semakin lebih baik lagi, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak ini. Ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi apa yang telah kita capai dan memikirkan langkah-langkah konkret untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi. Berdiskusi dengan terbuka dan menyusun langkah-langkah strategis yang kita dapat terapkan di TK ini agar kedepannya dapat mewujudkan visi kita dan memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Mungkin itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat melegenda dengan judul Aku Melihat Indonesia. Nanti puisi ini akan dibawakan oleh Bu Dewi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat
batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palarapan, bukan lagi Pangkur Palarapan yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Semuanya, terima kasih Bu Dewi. Harus mencintai tanah air atau Indonesia. Apapun yang akan kita buat dari visi kita hari ini, diupayakan untuk Indonesia. Tentunya kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan apapun itu, entah intrakurikuler atau ekstrakurikuler, tentunya orientasinya adalah untuk murid. Nah, apapun yang kita lakukan sebagai misi kita untuk mewujudkan visi sekolah, pertanyaannya sekarang, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Yang akan kita analisa pada hari ini dan nantinya akan diberi penguatan oleh Bapak Aryatmono selaku pengajar praktik kita. Apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan cita-cita kita, sudah sesuai dengan murid? Nah, untuk mengetahui hal itu, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru. Papan plano yang sudah dipersiapkan. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita sebagai guru menginginkan murid yang bagaimana. Tolong ibu-ibu semua tuliskan di post-it-nya. Ke depan ya. Kita sebagai pendidik memimpikan murid-murid yang terbiasa disiplin, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti yang baik. Mungkin itu sikap yang perlu ditanamkan sejak dini sehingga anak akan mengeksplor segala kemampuan mereka, sehingga mereka akan terbiasa percaya diri dan juga pendidikan yang cerdas. Dengan kepercayaan diri itu, anak akan banyak mengeksplor kemampuan mereka. Mungkin jadi
Kan murid-murid kita itu memimpikan sebagai murid yang beradab. Beradab itu yang berbudi pekerti, yang luhur, serta cerdas, berkarakter, pembiasaan dalam sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, dan memimpikan murid yang mandiri dalam segala hal, baik dalam di sekolah maupun di rumah, baik mau makan atau mengerjakan tugas atau memberesi mainan atau yang lain sebagainya seperti itu. Guru memimpikan murid yang berani dan percaya diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Karena biasanya anak-anak itu punya bakat tersendiri, namun mereka kurang berani memunculkan kemampuannya itu. Nah, dengan demikian kami ingin bakat dan minat anak itu dapat tergali sehingga kemampuannya bisa muncul seperti itu. Percaya bahwa murid kita adalah apa yang kita percaya tentang murid kita. Silakan tuh. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam talenta, bermacam-macam kemampuan yang berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Kita sebagai guru wajib membimbing dan mengetahui karakter anak masing-masing supaya karakter mereka terbentuk dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak tersebut. Jadi intinya kita sebagai guru tidak memaksakan anak jika tidak sesuai dengan kemampuan dan karakter mereka masing-masing. Selama mulai saya mengajar, itu yang saya rasakan ya, butuh dengan kesabaran. Selain rasa sabar, rasa ikhlas yang kita nikmati dari segi perasaan, tapi juga dari segi ekonomi. Kita merasakan nikmatnya sebagai wisata batin. Kita merasakan dianggap sepelenya dari mata orang apa itu wisata. Itu yang saya rasakan, dan kita juga bisa melihat hasil kita. Lihat itu anak yang kita didik, mereka bukan anak kita, tapi dengan mengajar kita bisa merasakan, kita bisa bangga dengan hasil yang kita lihat bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah tabungan kita. Dan juga saya percaya bahwa murid kita itu adalah tabungan akhirat, karena kita belajar itu semuanya dari bawah, apalagi kita adalah langkah awal mereka untuk menginjakkan apa itu pendidikan, apa itu adaptasi, apa itu kebersamaan, apa itu kesabaran, apa itu berbagi. Itu di sekolah ini, di sekolah TK khususnya. Mungkin cukup sekian. Menurut saya bahwa murid kita adalah cerminan dari diri kita sendiri, karena biasanya guru adalah model terbaik, menjadi contoh setiap sikap yang kita lakukan, baik itu hal yang baik berarti anak akan meniru kita sikap baik, dan apabila kita memberi contoh yang baik biasanya akan di dalam pikiran mereka akan meniru, karena menjadi model, menjadi contoh, menjadi kesayangan mereka. Jadi biasanya ditiru semua sikap. Jadi kita sebagai guru harus selalu memberikan contoh yang terbaik, model terbaik, agar semua apa yang kita lakukan dapat contoh dan berkembang di anak dengan baik juga. Kita mengutamakan di sekolah, kita mengutamakan apa sih di sekolahan ini? Kita mengutamakan datang dengan keadaan siap. Siap itu yang bagaimana? Siap segalanya. Kita meninggalkan keluarga kita, anak-anak kita, suami kita untuk anak yang kedua, anak di sekolah kita. Begitu anak datang, kita sambut dengan salam dengan memberi salam assalamualaikum atau selamat pagi, terus dengan menyapa anak-anak dengan senyum juga. Salam, sapa, senyum. Kalau kita menyambut anak dengan cemberut, pasti anak akan ketakutan datang ke sekolah. Makanya, misalkan kita dari rumah sudah punya masalah, usahakan kita di sekolah itu dengan senyum, ya. Walaupun di benak hati kita mendekat dari rumah sama suami atau dengan anak, kita utamakan senyum dengan anak-anak. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
bahwa titik-titik. Kita sadar betul bahwa kita adalah orang tua pengganti orang tua mereka. Jadi kita adalah orang kedua dari anak-anak kita. Kita rangkul mereka, kita peluk mereka. Kita sadar bahwa di sekolah mereka adalah anak kita. Di saat mereka sakit, di saat mereka nakal, kita rangkul, kita peluk, kita lupakan masalah di sekolah. Itu kita harus sadar bahwa kita adalah orang tua di sekolah. Demikian. Sampaikan harus sudah. Di sekolah ini paham bahwa kemajuan sekolah akan bisa terwujud jika ada kerjasama dari guru dan terutama ya kepala sekolah. Ya, kalau hanya guru yang bergerak, kepala sekolah diam, kita tidak akan maju. Kepala sekolah mempunyai ide, tapi guru malas mengeluarkan kreativitas, malas untuk berubah, malas untuk membuat inovasi-inovasi baru, maka tidak akan ada kemajuan di sekolah itu. Jadi intinya harus ada kerjasama antara unsur-unsur guru, kepala sekolah, juga wali murid dan anak-anak semua. Maka semua akan terwujud cita-cita untuk kemajuan dari sekolah tersebut. Terima kasih. Tadi yang dijelaskan dengan Guru Dewi, intinya antara semua warga sekolah, dari kepala, dari pendidik, itu tersebut, juga dari wali murid, juga dari anak-anak, kita harus bekerjasama untuk memajukan sekolah kita agar sekolah kita semakin maju. Dan kalau kita kerjasama akan lebih ringan. Apa-apa yang kita programkan kita bisa terlaksana. Misalkan seperti besok Pak, tanggal 14 Agustus itu kerjasama dengan wali murid. Wali murid misalkan yang memasak untuk makan siang, itu juga alhamdulillah untuk wali murid antusias sangat baik Pak. Kita akan mengadakan kemah selama 1 hari dari pagi sampai sore. Nah itu untuk melatih anak secara mandirian, tanggung jawab, disiplin untuk memperkenalkan tersebut. Karena di Menjangan itu tidak ada 17 Agustus, tidak ada karnavalan, jadi kita alihkan untuk program kemah. Sebenarnya program kemah itu sudah berjalan Pak 6 tahun yang lalu, tidak bisa berkelanjutan setiap tahun. Nah ini rencana dari tahun ini akan berkelanjutan seterusnya khusus untuk TK besar. Karena TK besar itu sudah mandiri lah seperti itu, tidak diantar. Jadi ya nanti anak dari pagi nanti dijemput sore pada wali murid seperti itu. Ya kegiatan seperti kemah IPSD itu ada, mencari jejaknya walaupun secara sederhana. Begitu Pak. Jadinya kita semua stakeholder yang ada di sekolah, dari komite juga kita harus ajak untuk ibaratnya bersama-sama, dari ketua yayasan juga kita biasa mengumpulkan bersama di sini. Apalagi sebelum biasanya tahun ajaran baru itu kita bersama antara yayasan, komite, guru dan kepala kita bareng-bareng itu untuk nanti keputusannya apa disampaikan pada saat pertemuan wali murid. Misi dari sekolah agar wali murid itu tahu, paham tentang misi sekolah agar bisa diterapkan dengan visi misi di keluarga. Jadinya antara visi misi di sekolah dan visi misi di keluarga di rumah itu seimbang, berkesinambungan. Karena misalkan di sekolah anak diminta untuk membuang sampah di tempat sampah, tapi di rumah dari ibunya kok membiarkan saja, anak jadi bingung. Di sekolah disuruh membuang sampah di tempat sampah, tapi saya di rumah kok tidak di sama ibunya, tidak disuruh atau di paling buang sampah di tempat sampah seperti itu. Jadinya kita itu harus bekerjasama juga dengan wali murid. Untuk masalah keuangan anggaran kita terbuka semua. Seperti infak, kemarin infak juga untuk membuat pola Pak, itu untuk memperbaiki karena di pinggir-pinggir masih kerusakan ya, itu sudah diplaster alhamdulillah. Jadinya kita ya harapkan semua dari guru juga untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Karena
kinerja dari kita semua. Walaupun mungkin wali murid kok tidak langsung berhadapan dengan guru tersebut, tapi wali murid biasanya nanti ketika pulang, oh pembelajaran di sana sangat asik menyenangkan, oh pembelajaran di sana membosankan, nanti itu wali murid juga menilai Pak. Jadinya kita harus bekerja secara maksimal agar menjadi PAUD yang berkualitas. Itu mungkin itu saja dari saya, Bu Tinarti. Nanti untuk visi kita untuk bersama-sama, agar saya harapkan visi bisa diperbarui. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Mungkin ada tambahan, jangan fokusnya untuk anak-anak, untuk lembaga juga belum ada. Akhlak mulia, cerdas, berbudaya, berkarakter, dan mandiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu, atas keaktifannya, atas peran sertanya dalam kegiatan ini yang luar biasa sekali dan sangat luar biasa sekali dukungannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti jaya milik kita bersama. Indonesia pasti jaya milik kita bersama.